Halo, Halo, selamat selamat pagi teman-teman. malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Tentunya Kak? pasti baik dong. Ya. Oke, di pagi ini ada saya dan juga ada Kak Reni. Ya, Kita mau siaran, gitu ya. Jadi kami berdua membuat sesuatu yang berbeda dalam penyajian mata kuliah sosial marketing di pertemuan ke-6 ini. Kami mencoba menggunakan audiovisual supaya lebih apa ya, lebih menarik gitu ya Kak Reni ya. betul. Biar teman-teman bisa lihat penjelasan lewat video ini juga. Oke, materi kita hari ini apa Kak Randy? Mapping Social Environment. Ini merupakan topik yang menarik, di mana melalui topik ini kita akan melihat analisis situation atau melihat uh, situasi lingkungan sosial marketing kita. Gitu. Jadi sebelum kita membuat kegiatan sosial marketing, kita akan melihat situasi lingkungan seperti apa, sehingga kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk kegiatan sosial marketing seperti apa. Betul. Baik, kita akan langsung aja masuk ke dalam uh, materi kita. Jadi, materi kita adalah tentang mapping social environment, yaitu situational analysis. Kita akan melihat analisis situasional di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, untuk melihat situational analysis, kita perlu melakukan yang namanya social mapping. Apa itu social mapping? Social mapping adalah sebuah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan proses pengumpulan data dan juga informasi mengenai masyarakat tersebut, termasuk profil masyarakat dan juga masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat tersebut. Nah, mengapa kita perlu melakukan social mapping? Ada 4 alasan. Yang pertama adalah supaya kita paham akan karakteristik dari masyarakat yang menjadi target sasaran kita. Jadi kita tahu karakteristiknya seperti apa, mulai dari usianya, mulai dari tingkat pendidikannya, mulai dari letak geografisnya di mana. Nah, jadi kita akan tahu uh, karakteristik dari masyarakat kita seperti apa. Yang kedua adalah kita tahu potensi dan juga masalah yang muncul di dalam masyarakat, gitu ya, atau di dalam target sasaran kita. Potensi hal-hal yang positif yang nanti bisa mendukung dari kegiatan sosial marketing yang akan kita lakukan. Dan masalah masyarakat di sini berkaitan dengan kita tahu masalah apa sih yang sebetulnya muncul. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas itu tentang masalah yang muncul di dalam lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga adalah supaya apa? Supaya kita mengetahui kebutuhan masyarakat, terutama ketika masyarakat itu dalam kondisi di tengah-tengah masalah sosial. Misalnya ketika pandemik seperti ini, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat membutuhkan bantuan makanan atau masyarakat membutuhkan informasi tentang perkembangan uh, orang yang terkena positif COVID. Nah, sedangkan yang keempat, supaya apa? Sebagai dasar penentuan program agar tepat guna atau tepat pada sasarannya. Artinya kita bisa menentukan strategi apa yang paling cocok, yang paling tepat untuk mengatasi masalah dalam masyarakat. Nah, social mapping di sini kita akan melihat situational analysis. Artinya apa? Artinya di sini kita akan melihat lingkungan sosial marketing kita yang akan berpengaruh dalam campaign perubahan sosial nantinya. Gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana kita bisa mempengaruhi target sasaran kita. Analisis lingkungan di sini merupakan sebuah alat untuk memprediksi dan juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial marketing.
Jadi dengan analisis ini kita bisa mengira-ngira atau memprediksi yang akan terjadi ke depannya seperti apa sih. Sehingga kita bisa mengantisipasi ketika terjadi perubahan-perubahan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, disinilah fungsi dari seorang agent of change gitu ya, untuk dia membuat sebuah seleksi atau dia melihat faktor-faktor yang muncul dari lingkungan masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi proses sosial marketing. Nah, sebagai catatannya adalah dalam melakukan analisis lingkungan inilah sebaiknya tujuan dari campaigns itu sudah ditentukan dan fokus dari sosial marketing itu juga sudah ditentukan. Jadi kita akan lebih mudah untuk menganalisis lingkungan masyarakat kita. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan sosial marketing itu apa sih? Jadi lingkungan sosial marketing di sini merupakan hal-hal yang berasal dari internal dan juga eksternal yang nantinya dapat berpengaruh dalam kegiatan campaigns atau kampanye dari perubahan sosial. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan yang nanti akan mempengaruhi dari target sasaran tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Jadi lingkungan dalam sosial marketing itu melingkupi dari demografiknya, ekonominya, fisikalnya seperti apa, teknologi, politik, dan juga sosial kultural. Jadi berkaitan dengan demografi, seperti yang tadi saya bilang, ada usia, ada tingkat pendidikan, dan sebagainya, termasuk ekonomi di dalamnya, fisiknya seperti apa, itu tempatnya bersih, daerah kumuh, daerah perkotaan, atau termasuk teknologi yang digunakan oleh masyarakat seperti apa, politik yang ada di lingkungan itu seperti apa, termasuk legalnya, hukumnya. Kemudian yang terakhir juga termasuk sosial kulturalnya, jadi budaya yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi environment-nya di sini kita bisa melihat dari dua sisi, micro environment yaitu yang berkaitan dengan internalnya, sama macro environment yaitu eksternal dari lingkungan masyarakat itu. Nah, disinilah nanti fungsi dari analisis SWOT untuk melihat kondisi lingkungan dari sosial marketing kita. Nah, kita akan melihat satu-satu faktornya. Tadi ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal di sini kita melihat ada dua sisi, yaitu strength-nya dan juga weakness-nya, yaitu kekuatan yang ada di dalam internal tersebut atau kekuatan yang ada di dalam masyarakat, dan juga weakness, kelemahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, faktor internal itu apa aja sih di dalamnya? Ada past performance, resources, service delivery, management support, isu priority, internal public, dan juga current alliance and partner. Past performance ini berkaitan dengan performance dari uh, organisasi, gitu ya, organisasi yang melakukan campaigns. Jadi bagaimana performance mereka, misalnya orang LSM, gitu ya. Orang LSM ini performanya seperti apa sih? Dia punya kredibilitas seperti apa sih? Nah, kemudian resources ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, gitu ya, sumber daya apapun yang dimiliki oleh organisasi ini. Kemudian service delivery itu berkaitan dengan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh organisasi ini. Kemudian manajemen supportnya seperti apa, manajemen di dalam organisasi yang seperti apa, prioritas-prioritas isu yang diangkat itu seperti apa. Kemudian sinar publik itu berkaitan dengan organisasi itu sendiri, gitu ya. Budaya organisasinya seperti apa, gitu ya. Kerjasama di dalam organisasi itu seperti apa antar orang per orangnya, gitu. Kemudian termasuk dalam partnership-nya, hubungan antar orang per orang di dalam organisasi tersebut. Nah, itu adalah faktor internal di dalam organisasi. Nah, kemudian faktor eksternalnya adalah
eksternal di sini berkaitan dengan opportunities dan juga threat. Ya. Peluang seperti apa yang dimiliki oleh organisasi ini, dan juga ancaman seperti apa. Kondisi eksternal yang bisa mempengaruhi dari rangkaian kegiatan sosial marketing dan juga yang akan mempengaruhi dari target adapternya. Nah, ada apa aja sih di dalam faktor eksternal ini? Ada sosial kultural, berarti berkaitan dengan budaya, gitu ya. Teknologinya seperti apa? Demografinya, demografi tadi yang seperti saya bilang, usia, tingkat pendidikannya seperti apa. Natural physical ini berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana target sasaran kita tinggal di situ. Misalnya mereka tinggal di daerah kumuh, atau mereka tinggal di daerah pedesaan, atau mereka tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduk. Nah, jadi naturalnya. Kemudian ekonominya, gitu ya. Ekonomi yang mempengaruhi masyarakat di situ, itu juga berpengaruh. Politik, kemudian eksternal publik itu berkaitan dengan ya publik di luar dari organisasi, ya lingkungan masyarakat itu sendiri, itu seperti apa. Nah, itu faktor dari eksternal. Nah, di sini untuk melakukan mapping sosial ini, kita bisa menggunakan 3 metode. Ada 3, yang pertama adalah skenario construction methods, ada issue identification methods, dan juga ada analisis SWOT. Kita bisa menggunakan salah satu atau bisa menggunakan ketiga-tiganya, mix gitu. Nah, kita akan melihat satu-satu. Pertama adalah skenario construction method. Ini merupakan suatu metode bagaimana kita mendata, kemudian kita memformulasi sesuatu hal yang masuk akal atau yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, yang bisa kita identifikasi dari isu-isu penting dan berapa besar kemungkinan tersebut terjadi di masa depan. Contohnya seperti ini. Kita lihat gambar slide. Nah, ini ada sebuah gambar seorang opinion leader. Opinion leadernya di sini ada seorang kiai. Jadi dia punya follower yaitu jamaahnya. Nah, kita akan melakukan campaign tentang berhenti merokok. Nah, padahal kalau kita lihat di sini seorang kiai, dia sedang memegang sebuah rokok. Nah, artinya apa? Ketika seorang opinion leader sendiri dia masih merokok, pasti akan kecil kemungkinan untuk para followernya untuk berhenti merokok juga. Gitu. Nah, maka ketika kita melihat situasi seperti ini, kita harus punya strategi yang lebih kreatif. Jadi, ketika kita melihat, loh, ini seorang opinion leader-nya aja dia merokok, pasti akan agak susah untuk bisa mempengaruhi para follower-nya untuk berhenti merokok. Gitu. Jadi kita harus mencari strategi yang lebih kreatif. Jadi kita tidak menggunakan seorang opinion leader, kita bisa mencari cara yang lain. Misalnya apa? Oh, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun sebuah pesan, gitu ya. Ada banyak metode, gitu ya. Ada banyak cara kita menyusun pesan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat pesan yang menimbulkan ketakutan. Nah, saya seperti gambar di sini. Mungkin dengan sebuah gambar yang memberikan gambaran yang menakutkan akan bisa mempersuasif orang untuk berhenti merokok. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini skenario. Nah, ini yang namanya disebut dengan skenario. Ketika kita punya planning yang pertama, kita menggunakan opinion leader, dan ternyata di lapangan seorang opinion leader-nya tidak memungkinkan untuk menjadi suatu patokan atau gambaran, maka kita membuat sebuah skenario yang kedua, yaitu melalui sebuah gambar. Nah, kemudian ada metode yang kedua, yaitu issue identification method. Ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah tren tertentu sebagai pemicu sebuah isu. Jadi, maksudnya di sini adalah tren-tren ini masih dapat diperdebatkan apakah bisa mempengaruhi atau tidak. Nah, teman-teman bisa membaca dari slide ini. Jadi, maksudnya di sini adalah kita melihat tren-tren yang muncul di masyarakat itu seperti apa. Jadi, contohnya adalah seperti ini.
ada suatu isu di dalam masyarakat tentang bagaimana pola hidup sehat, pola makan sehat, tapi di satu sisi lain ada banyak restoran-restoran yang menyajikan yang namanya junk food. Nah, ini kan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang saling bertabrakan. Nah, isu seperti inilah yang bisa kita angkat. Misalnya kita akan membuat campaign tentang pola hidup sehat melalui makanan sehat. Tapi di satu sisi kita bisa mengangkat dari hal yang berlawanan tadi, yaitu junk food. Jadi kita bisa memberikan pilihan kepada masyarakat sebagai target adapter kita tentang apakah kita mau makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, atau kita akan memilih junk food. Nah, ini kan sebuah tren yang muncul di masyarakat gitu. Atau misalnya kalau di daerah perkotaan trennya itu berkaitan dengan kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Kita pengennya menghindari kemacetan gitu ya. Gimana caranya supaya jalan raya itu tidak macet, tapi di sisi lain orang pengennya menggunakan kendaraan pribadi. Mereka nggak mau menggunakan transportasi publik. Nah, ini sempat terjadi kan di Jakarta, ada himbauan untuk supaya menggunakan transportasi publik, tapi masih banyak orang juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini isu-isu yang bisa kita gunakan sebagai strategi campaign kita nantinya. Nah, contohnya seperti ada sebuah gambar komik ya. Di sini penggambaran ada seorang menggunakan motornya, motor sporty gitu kan keren ya. Nah, tapi ternyata ketika dia menggunakan motor sporty yang keren ini tidak sebanding dengan cara berpikir dia, gitu ya. Terutama ketika berada di lampu merah. Nah, ini pasti teman-teman pernah mengalami hal seperti ini ya. Ketika lampu merah mau beralih ke hijau gitu ya, harusnya yang betul yang gimana? Ya kita tunggu hijau dulu baru kita jalan. Nah, tapi tren di dalam masyarakat kan enggak gitu ya, terutama di Indonesia ya. Kalau kita lihat gitu ya, nggak usah jauh-jauh di kota besar, di Salatiga sering saya lihat gitu ya, ketika saya sudah sampai di perempatan, lampu masih merah, baru berubah kuning, orang sudah langsung jalan, padahal belum hijau gitu ya. Itu baru di kota kecil, belum di kota besar. Nah, itu trennya di dalam masyarakat. Dan mereka menganggap bahwa itu fine-fine saja gitu ya. Itu hal yang lumrah. Kalau nggak mengikuti kayak itu malah terkesannya aneh. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita mengangkat tren yang ada di dalam masyarakat. Nah, metode yang ketiga yaitu metode analisis SWOT. Jadi kita melihat lingkungan masyarakat melalui analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini bagi teman-teman pasti sudah familiar ya, sudah bukan hal yang baru pertama kali dengar, pasti teman-teman sudah mendengar tentang analisis SWOT. Kita tidak perlu mengulang banyak tentang analisis SWOT. Intinya dari analisis SWOT ini kita akan melihat lingkungan masyarakat kita dari dua sisi, yaitu internal dan juga eksternal tadi. Nah, di internal ada kekuatan dan kelemahan, di eksternalnya ada peluang dan Peluang juga dan ancaman. betul ya Kak Indi ya. Nah, di sini langkah-langkah singkat ada 3 langkah gitu ya. Yang pertama kita bisa mendeskripsikan terlebih dahulu internalnya seperti apa dan juga eksternalnya seperti apa. Kemudian kita beri pembobotan dalam artian ketika ada di faktor internal apa yang paling kuat kekuatannya gitu ya. Misalnya, oh kekuatan saya ada beberapa macam. Kekuatannya ada di sumber keuangannya banyak gitu ya. Sumber daya manusianya juga baik dan lain sebagainya. Nah, dari kekuatan ini mana yang paling menonjol? Gitu. Nah, begitu juga dengan kelemahan. Ini apa? Wah, nggak punya dana. Sumber daya manusianya cuma sedikit. Kita nggak punya teknologi yang baik, yang bagus. Kita lihat yang paling menonjol mana. Gitu. Peluang dan juga ancaman juga sama. Kita lihat pembobotannya yang paling kuat di mana. Nah, baru setelah itu lakukan analisis. Nah, analisis ini kita bisa menggunakan 4 kuadran ini ya. Teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sekilas saja saya akan memberikan gambaran. Jadi ketika misalnya
di sini ada strategi SO, strength bertemu dan opportunities. Maka strategi ini dipilih berdasarkan pemikiran bahwa dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada, maka kita bisa merebut peluang sebesar-besarnya, gitu ya. Contohnya di sini ada uang untuk campaigns. Nah, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar. Kemudian ada strategi ST, yaitu strategi ketika strength bertemu dengan threat. Jadi kita menggunakan strategi ini, yaitu menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk mengatasi sebuah ancaman. Selanjutnya adalah strategi WO, weakness bertemu dengan opportunities. Yaitu strategi ini diterapkan berdasarkan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Gitu. Nah, ini saya kasih contohnya tentang adanya tren healthy lifestyle gitu ya, kayak tadi yang saya bilang bagaimana kita mempunyai gaya hidup sehat. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai sebuah campaign yang low budget. Jadi ketika kita mau bikin campaign tentang hidup sehat, ya kita nggak punya uang, maka kita bisa menggunakan tren healthy lifestyle ini. Bagaimana kita hidup sehat dengan pola makan yang sehat, yang sederhana tapi sehat. Nah, itu kan low budget. Nah, kemudian ada strategi WT, itu weakness bertemu dengan threat. Nah, jadi strategi ini didasarkan pada kegiatan yang sifatnya defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Nah, ini biasanya strategi yang agak susah ya, karena di satu sisi kita lemah, di internalnya lemah, tapi di pihak luar di sana ada sebuah ancaman. Nah, itu kan susah gitu ya. Kita tidak punya kekuatan, di luar sana ada sebuah ancaman. Nah, maka yang bisa kita lakukan apa? Ya, kita mencoba meminimalkan kelemahan kita dan menghindari ancaman tersebut. Nah, misalnya kita mau campaign rokok gitu ya, tentang anti rokok tadi. Nah, kita bisa melakukan campaign-nya di mana? Di sekolah-sekolah misalnya, usia sekolah gitu ya. Sekarang anak SMP aja sudah mulai belajar merokok. Nah, kita mulai dari situ gitu ya. Oh, kita campaign di SMP gitu ya, untuk mengurangi bukan untuk mengurangi ya, untuk mencegah anak-anak SMP ini merokok lebih awal gitu ya, mengedukasi mereka bahwa merokok itu uh, tidak baik untuk kesehatan, tapi apalagi mereka masih kecil. Nah, ini kita lakukan ketika orang-orang di pihak luar gitu ya, misalnya tokoh masyarakat atau tokoh agama tidak mendukung dari kegiatan ini. Nah, contoh lainnya lagi misalnya tentang keluarga berencana. Kan masih ada tuh di luar sana anggapan bahwa eh, KB itu tidak baik. KB itu sesuatu yang dosa karena menolak rezeki dari Tuhan, gitu ya. Bahkan beberapa tokoh agama mengatakan seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat juga tidak mendukung adanya KB. Nah, padahal kita sendiri mempunyai kelemahan dari internal kita, gitu ya. Makanya kita lakukan ya kita campaign di PKK-PKK misalnya, gitu kan. Nah, kita bisa mulai dari situ, dari lingkup kecil. Selanjutnya, social mapping yang akan kita lakukan adalah kita akan menentukan yang namanya STP, segmentation, targeting, dan positioning. Positioning. Ya, ini bagi teman-teman iklan pasti bukan hal yang asing lagi ya, pasti familiar dengan istilah STP. Nah, kalau teman-teman di broadcast dan juga jurnalis, pasti ya pernah dengar juga ya, karena di mata kuliah sebelumnya pasti ada yang namanya STP. Oke, kita akan melihat satu-satu apa sih itu STP. Yang pertama adalah segmentasi atau segmentation. Apa itu segmentation? Yaitu sebuah identify gitu ya, mengidentifikasi masyarakat kita menjadi sebuah grup-grup gitu ya, grup-grup yang berbeda. Nah, jadi di sini segmentasi adalah aktivitas membuat sebuah sasaran yang lebih homogen. Jadi kalau masyarakat kita kan heterogen. Nah, segmentasi itu adalah bagaimana masyarakat yang heterogen itu kita kelompok-kelompokkan menjadi homogen. Gitu. Nah,
Segmentasi ini kita bisa melihat dari 4 sisi, yaitu secara geografisnya, secara demografisnya, secara psikografisnya, dan behavioralnya. Apa itu semuanya? Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah secara geografis. Kita melihat segmentasi ini berdasarkan pendekatan geografis. Nah, namanya geografis berarti berkaitan dengan tata letak gitu ya Kak Indi ya. Iklim. Nah, ya betul. Jadi kita membedakan target sasaran kita berdasarkan jangkauan geografisnya. Jadi berdasarkan tempat tinggalnya di mana. Nah, teman-teman bisa baca slide di sini. Jadi pendekatan ini mengatakan bahwa setiap wilayah pasti akan memiliki karakter yang berbeda-beda, gitu ya. Wilayah ini bisa mulai dari lingkup yang luas, yaitu nation, gitu ya, atau country-nya, kemudian bisa ke lingkup yang lebih kecil lagi, misalnya area kabupaten, bahkan bisa sampai ke desa. Jadi contohnya misalnya ini, orang yang tinggal di daerah pedesaan, karakteristiknya pasti akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan. Contohnya misalnya, masyarakat yang tinggal di desa dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, karakteristiknya pasti berbeda, ya kan? Kalau di desa itu biasanya kayak apa sih? Oh, di desa itu orangnya lebih guyup, lebih bisa diajak bekerja sama gitu ya. Sedangkan kalau di kota, masyarakatnya lebih apa? Lebih individual gitu ya. Susah untuk bisa saling guyup gitu, susah. Nah, misalnya seperti itu. Atau geografis yang lainnya. Orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan orang yang tinggal di daerah pesisir pasti berbeda karakteristiknya. Kalau di pesisir itu biasanya bahasanya aja yang digunakan lebih kasar gitu ya. Nah, orang yang di gunung dia akan lebih cenderung uh, kalem gitu ya, lebih lembut. Sedangkan kalau di daerah pesisir karena mereka ada di dekat apa ya laut gitu ya, orang ngomong pun harus kenceng-kencengan gitu ya. Ya itu bedanya. Intonasinya jadi naik turun ya. Ya betul Kak Reni, intonasinya jadi naik turun gitu ya. Ini juga berkaitan dengan apa ya lingkup pulau juga. Misalnya oh, orang Jawa itu orang di Pulau Jawa itu karakteristiknya seperti ini karena padat penduduk, jadi akan berbeda dengan orang yang tinggal di Kalimantan yang bukan padat penduduk misalnya. Nah, karakternya akan berbeda. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan demografis. Jadi, demografis itu meliputi ini, age-nya, usianya, gitu ya, ras, kemudian gender, cewek, cowok, gitu. Pendapatan income-nya seperti apa, family size. Family size ini berkaitan dengan keluarga besar gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau di luar Jawa itu, misalnya kayak di tempatnya Kak Reni nih, di NTT di Kupang gitu ya. Biasanya kan ada farm ya Kak ya. Oh ini farm apa, ini farm apa. Nah antar farm itu kan pasti karakteristiknya akan berbeda. Betul nggak Kak Ren? Betul sekali. Nah kalau Kak Reni farmnya apa nih? Farmnya Abraham. Oh, Farm Abraham. Di sana ada Bapak berapa farm? segala orang percaya. Oh, nah ini antar farm pasti akan berbeda karakteristiknya, gitu kan? Oke. Kemudian pekerjaan, agama juga masuk ke sini, Ras juga nasionalisme. ya. Iya, ada ras juga, gitu kan? Termasuk ini generation. Nah, kalau saya sama Kak Randy ini termasuk gen apa ya? Gen Z kah atau gen X? Gen Z ya Kak ya kita ya. Jadi biasanya kan ada pengelompokan ini ya, generasi mulai dari Gen Y, Gen X, Gen Z, terus nanti ada Kita kayaknya Gen generasi Y ya. iya. Kemudian ada sosial kelas, kelas sosial gitu ya. Nah, kelas sosial ini juga akan mempengaruhi dari campaign kita nantinya. Misalnya kalau di Jawa itu ada ningrat gitu ya, ada rakyat biasa. Kalau di Bali itu ada ini ya pengkastaan ya, mulai dari Brahma, Satria, ada Sudra. Nah, itu
masuk di dalam pendekatan demografi. Kemudian ada pendekatan geodemografis. Nah, ini memadukan antara dua pendekatan tadi, geografis dan juga demografis. Misalnya gambar yang pertama itu Beverly Hills, itu suatu kawasan gitu ya, kawasan tempat artis-artis Hollywood tinggal, dan itu kawasan mewah gitu ya, tempat orang-orang kaya tinggal di situ. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan gambar yang di bawahnya. Itu gambar daerah-daerah kumuh gitu ya, atau daerah-daerah pinggiran kota. Nah, ini pendekatan geodemografis seperti ini. Jadi pendekatan geodemografis itu pendekatan di mana target adapter yang tinggal di wilayah geografis tertentu diyakini memiliki karakteristik demografis yang sejenis. Nah, misalnya orang yang tinggal di daerah Beverly Hills secara demografinya itu pasti sejenis, yaitu orang kaya, pendidikannya tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau yang di bawah tadi, gambar yang di bawah itu kawasan kumuh, kemiskinan, kurangnya pendidikan. Nah, jadi secara demografinya juga sejenis gitu. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan psikografis dan juga pendekatan behavioral. Nah, pendekatan psikografis ini berkaitan dengan social class, lifestyle, personality, dan core value. Social class itu ya kelas sosial yang muncul. Misalnya, oh target sasaran kita adalah orang-orang borjuis, atau orang-orang konglomerat, atau orang-orang ningrat, atau orang-orang yang dianggap rakyat jelata misalnya. Kemudian lifestyle mereka seperti apa? Itu terlihat dari aktivitas sehari-hari mereka seperti apa. Orangnya suka nongkrong, mereka suka berbelanja, atau mereka suka traveling gitu ya. Interest mereka seperti apa? Pendapat-pendapat atau opinion mereka itu seperti apa? Itu pendekatan cara lifestyle-nya. Kemudian ada personality dari para adapter kita. Dan yang terakhir adalah core value, yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat sebagai target adapter kita. Nah, yang terakhir adalah pendekatan behavioral, yaitu pendekatan pada perilaku. Jadi pendekatan behavioral ini berkaitan dengan bagaimana target adapter kita ini dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan produk, atau tanggapan mereka terhadap produk-produk yang digunakan. Nah, produk ini berarti produk sosial gitu ya. Nah, di sini ada benefitnya, user statusnya, occasionnya, usage rate-nya, loyalty statusnya seperti apa, kemudian ada attitude-nya terhadap produk itu seperti apa. Jadi ini berkaitan dengan pola perilaku ya, pola perilaku dari target sasaran kita. Nah, itu tadi berkaitan dengan segmentasi. Sekarang kita akan beralih ke targeting. Targeting itu apa sih gitu ya? Nah, targeting ini berkaitan dengan select one or more market segment to enter, gitu ya. Jadi kalau kita tadi sudah membuat sebuah segmentasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan target. Target pasar. Nah, betul, target pasar. Jadi lebih detail lagi. Kalau segmentasi kan hanya pengelompokan yang homogen. Nah, homogen tadi gitu ya, kita akan lebih fokusnya ke mana. Jadi kita mengevaluasi segmen yang berbeda-beda untuk memutuskan seberapa banyak segmen mana yang akan menjadi target adapter kita. Jadi targeting ini kita akan menyeleksi segmentasi yang sudah kita buat tadi menjadi lebih fokus lagi gitu. Nah, sasaran utama dari sebuah campaign social marketing ini adalah individu atau kelompok atau populasi yang sudah spesifik. Ya, spesifik ya, itu tadi targeting kita.
Segmentasinya tadi adalah anak-anak. Nah, targetingnya apa? Anak-anak yang mana gitu ya? Anak-anak usia 5 sampai 13 tahun. Atau misalnya targeting kita adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak SD gitu. Nah, itu targetingnya. Jadi lebih spesifik. Kalau segmentasi tadi anak-anak, kalau targetingnya berarti anak-anak yang mana? Anak-anak yang mereka sekolahnya di SD. Nah, itu targetingnya. Kalau enggak, jika kalau teman-teman mau target sasar yang disasarnya anak SD, ya anak SD. Jadi ada lebih spesifik lagi. Kalau anak SMA, SMA. Remaja, remaja yang mana? Oke, betul kata Kak Reni. Jadi itu tadi targeting itu spesifik mau yang mana gitu ya. Itu kalau kita bicara lagi tentang anak-anak. Kalau misalnya nanti lagi, misalnya oh tadi segmentasinya adalah orang tua. Nah, orang tua yang mana? Nah, itu targetingnya seperti apa? Nah, misalnya ini, ketika kita ngomong campaign tentang sanitasi, gitu ya, kita punya segmentasinya adalah masyarakat pedesaan. Tapi masyarakat pedesaan yang seperti apa, ya, yang akan menjadi target kita? Oh, pedesaan yang miskin atau yang agak miskin atau yang menengah, gitu ya. Nah, kita akan tentukan di situ targetingnya. Oh, targetingnya adalah masyarakat desa yang miskin. Karena masyarakat desa yang miskin mereka pasti tidak mampu untuk membuat sebuah sanitasi yang baik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menentukan positioning. Nah, apa itu positioning? Positioning merupakan strategi komunikasi. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah strategi komunikasi, gitu ya. Positioning itu merupakan strategi komunikasi untuk apa? Untuk bagaimana kita akan menempatkan sebuah produk sosial ini di benak target sasaran kita. Jadi kalau gambarnya di sini, gimana sih kita punya target sasaran. Nah, bagaimana produk sosial itu atau pesan-pesan yang akan kita sampaikan melalui sosial marketing itu bisa tertanam di dalam benak konsumen gitu ya. Konsumennya siapa ya? Masyarakat itu sebagai target adapter kita. Nah, jadi positioning ini menyangkut tentang bagaimana organisasi gitu ya, kita sebagai komunikator membangun kepercayaan, keyakinan dan juga trust kepada target adapter kita. Jadi sekali lagi positioning di sini bukan strategi produk ya, tapi strategi komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pesan supaya pesan itu nyantol gitu ya, nyantol di pikiran dari target adapter kita. Sehingga apa? Sehingga nanti target adapter kita bisa terpersuasi dan melakukan sebuah perubahan perilaku. Nah, contoh dari positioning di sini adalah misalnya ini, tentang KB, keluarga berencana. Kalau teman-teman mendengar tentang keluarga berencana, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Pasti berkaitan dengan bahwa dua anak itu lebih baik. Nah, itu positioningnya. Nah, contoh yang lainnya lagi, misalnya ketika kita campaign tentang mengurangi rokok. Nah, positioning apa yang mau disampaikan di sini? Atau positioning apa yang mau ditanamkan di dalam minat target adapter kita? Misalnya, rokok itu akan membunuhmu. Nah, itu positioning yang mau kita tanamkan di dalam pikiran dari target adapter kita bahwa dengan merokok itu lama-kelamaan kita bisa sakit bahkan kita bisa mati. Jadi rokok akan membunuhmu. Nah, itu positioning. Nah, berikut ini ada contoh saja bagaimana cara kita membuat positioning. Jadi positioning itu biasanya sebuah statement gitu ya. Kayak tadi, dua anak lebih baik, rokok akan membunuhmu. Nah, itu kan sebuah statement. Nah, biasanya positioning ini dia punya turunan, jadi turunan ini akan membuat orang lebih bisa mudah mengingat sebuah produk sosial. Ya, istilahnya adalah slogan atau jargon. Kayak tadi kan slogan, jargon.
Kalau untuk produk komersil itu banyak sekali ya slogan-slogan. Misalnya kalau orang mengatakan kita ngomong soal mie gitu ya, mie instan. Positioning apa yang ada di dalam otak para konsumen? Mie instan itu ya Indomie, ya enggak? Gitu ya. Kita mau beli mie di warung, oh saya mau Indomie sedap. Indomie kok sedap sih? Indomie ya Indomie, sedap dia mie sedap. Tapi karena ada positioning tadi, maka ketika orang ngomong mie, ingatnya Indomie, gitu ya. Kalau minuman mineral, orang ingatnya apa? Aqua, gitu. Kalau mau sabun, gitu ya, orang ingatnya apa? Ya, sabun itu ya Lifebuoy misalnya. Nah, itu untuk produk komersil. Nah, sedangkan untuk produk sosial, gitu ya, misalnya kayak tadi, keluarga berencana, gitu ya. Itu apa? Positioning yang mau ditanamkan di benak para adapter kita, ya dua anak lebih baik. Biasanya seperti itu. Oke, ini yang berkaitan dengan positioning. Nah, sekarang eh, Kak Randy, ada tambahan apa dari STP ini? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther. Nah, teman-teman, saya berharap penjelasan Mbak Esther dari yang pertama sampai dengan STP ini, teman-teman mampu mencernanya dengan baik ya. Nah, jadi teman-teman di dalam STP ini kan ada tiga. Dalam pemasaran produk, terdapat tiga komponen utama yang harus kita jalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi yang akan kita jalankan. Yang pertama itu segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Segmentasi, di mana teman-teman mengelompokkan jenis-jenis ke dalam beberapa kelompok, misalnya ada demografi, psikografi, dan behavior, serta perilaku konsumen. Nah, di situ dengan adanya segmentasi ini, teman-teman lebih mudah dalam menentukan pasar yang akan teman-teman masuk, pasar yang akan teman-teman tuju, seperti itu. Kemudian, sebenarnya contoh-contoh tadi sudah banyak Mbak Esther berikan, jadi saya berharap teman-teman bisa menemukan contoh-contoh yang lebih banyak lagi ketika teman-teman ingin melakukan proses STP ini di dalam kampanye yang akan teman-teman buat. Yang kedua, targeting, di mana teman-teman ingin menetapkan target pasar yang ingin disasar, terutama bagaimana teman-teman menilai ketertarikan dan minat dari konsumen yang ingin teman-teman tuju. Nah, yang ketiga adalah positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya bagaimana teman-teman menempatkan posisi produk atau social campaign yang ingin teman-teman lakukan. Bagaimana teman-teman memberikan pemahaman dan pola pikir kepada target pasar sehingga para pelaku atau target sasar yang teman-teman tuju, mereka bisa memahami apa yang teman-teman kampanyekan, apa yang teman-teman ingin mereka berubah dari produk atau campaign sosial yang teman-teman buat. Seperti itu aja sih tambahan dari saya, Mbak. Oke, terima kasih Kak Randy. Nah, itu tadi materi yang saya dan juga Kak Randy sudah sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang sudah kami sampaikan dan teman-teman juga bisa menggunakan referensi lain yaitu buku ataupun jurnal-jurnal sebagai media untuk kalian belajar melengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan. Begitu ya Kak Randy ya. Betul. Oke, setelah ini teman-teman jika masih ada pertanyaan atau sesuatu hal yang perlu didiskusikan, teman-teman nanti bisa sampaikan melalui WA group ya kepada kami berdua. Nah, nanti akan kami jawab pertanyaan yang dari teman-teman nanti. Seperti ya Kak Randy ya. Betul, Mbak Esther. Sampai bertemu Sampai lagi ketemu, 7 ya Kak Randy ya minggu depan dengan format sama atau mungkin berbeda, nanti tunggu saja gitu ya. Oke, sampai berjumpa lagi minggu depan. See you next time. God Oke, bless. Tuhan berkati Bye. ya.